Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanak nasi di malam hari, nasi ditanak sampai pagi. Mak yang ketika ngaji tak mau menjawab salamku ini, kudoakan balik dari sini lakinya nikah sekali lagi. Menanak nasi di malam hari untuk dimakan di pagi hari. Yang tak mau menjawab salamku ini, kudoakan balik dari sini mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang udah tua pun takut mati. Hamdan syukradillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin mifta'i babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Al-ayah, sadaqallahul azim. Pertama, mari kita ayahanda ibunda bersyukur kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun hari ini yang kita hadapi dan alami, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, lapang maupun sempit. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Sebab kita masih bisa membukakan mata, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa Allah masih sayang kepada kita. Salawat dan salam mari kita perbanyak pada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dan pertolongan di hari yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal. Ini makin kena susu, ini makin semangat. Yang terhormat, yang mulia, BKM Masjid At-Taufiq Ustadz Samsir SPD, juga yang kita muliakan Ketua FKSMM Ustadz Hendro SPDI, juga yang mulia yaitu Bapak Kades, Bapak Sugeng, yang mulia yaitu Ustadz Ahmad Basori, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, yang kecil tak disebut nama, yang besar tak dihimbau gelar. Mudah-mudahan duduk rapat kita di sini begini nanti duduk rapat kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga berdoa mudah-mudahan yang hidupnya sulit Allah lapangkan, yang belum dapat jodoh dipertemukan, yang aminkan yang belum, yang punya utang mudah-mudahan utangnya lunas. Kalau udah lunas utang lagi. Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu dari rukun iman kita yang 6 adalah kita disuruh untuk meyakini, mempercayai dengan sepenuh hati, jiwa dan raga kita bahwasanya akan ada hari akhirat itu, akan ada hari pembalasan itu, akan ada nanti hari kiamat itu. Hari di mana nanti alam ini akan hancur sehancur-hancurnya. Hari di mana nanti gempa bumi akan terjadi di mana-mana. Meteor nanti di langit akan saling bertabrakan. Lalu kemudian air di lautan akan tumpah ke daratan. Dan gunung-gunung akan meletus dan manusia seperti kapas, hanai-hanai yang bertebarangan di permukaan bumi ini tanpa memiliki makna dan arti.
Saat itu terjadi, maka manusia akan dikelompokkan pada dua. Yang pertama, ketika hari itu terjadi, ada yang takut, ada yang gemetar, ada yang merintih menjerit. Tapi saat orang menangis, saat orang takut, ada sebagian Pak yang dia senyum. Ada saat orang takut, dia malah tertawa. Karena dia yakin bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini, Allah pencipta akan melindungi dan juga akan memberikan pertolongan padanya. Kita jangan berharap Pak, walaupun kita tadi begitu masuk masjid saling bermusafahah bersalaman, kita saling tabasum senyum satu dengan yang lainnya, menunjukkan bahwa kita saling sapa, saling kenal. Tapi ketika hari itu terjadi, belum tentu Pak kita saling kenal. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ketika hari itu terjadi Pak, boleh jadi sang anak tak kenal mana emak dan ayahnya. Seorang jamaah tak mengenal mana ustaz dan kiainya. Seorang jiran tak akan mengenal mana tetangganya. Bahkan seorang sahabat tak lagi menandai mana kawan dan sahabatnya. Apa sebab? Karena kita disibukkan ayahanda ibunda untuk menyiapkan, menyelamatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat nanti tidak ada pertolongan, tidak ada naungan, bahkan ada 3 manusia yang di hari kiamat itu tidak diajak Allah bicara. Yang mau kita bahas pagi ini Pak, judulnya 3 manusia yang tak mau diajak Allah untuk bicara di hari kiamat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Nabi SAW bersabda, Salasatun yukallimuhullah. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda bahwa ada 3 manusia nanti yang tak diajak Allah bicara. Ini maksudnya Pak, tak diajak bicara bukan Allah punya mulut. Jangan nanti kita mujassimahkan. Artinya kita samakan Allah dengan kita, beda. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tak ada yang serupa dengan dia. Walaupun ada banyak ayat nanti Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah ada di atas, bukan berarti Allah di atas. Ya. Bukan berarti begitu pemahamannya. Nanti kalau begitu Pak, berarti Allah punya tempat. Kalau punya tempat berarti Allah punya arah. Kalau Allah punya tempat, di mana Allah sebelum ciptakan tempat? Kita kaji nggak usah terlalu panjang ke situ. Intinya jangan mujassimahkan Allah. Jadi maksudnya Allah itu tak ajak cakap, tak beri rahmat pada kita, Pak. Tak beri pertolongan pada kita di hari kiamat itu. Padahal dari mulai salam tadi subuh, Assalamualaikum warahmatullah, minta rahmat. Rabbighfirli warham, minta rahmat. Ya, kita minta rahmat. Jadi hidup ini minta rahmat, Pak. Bahkan kita mau masuk dalam surga pun harus dengan ridho dan rahmat Allah, bukan dengan amal. Walakin ayyataghammadiyallahu birahmatihi. Kita masuk surga, Pak, karena rahmat Allah. Ini adapun amal-amal yang kita cari dari subuh, ikut kajian, besok silaturahmi, kerja, ini hanya untuk mendapatkan fasilitas amal, fasilitas surga, bukan untuk masuk surga. Makanya Pak, kalau mati, misalkan ada yang meninggal, katakanlah contoh meninggal ini, jangan pala pucat kau nak, pucat mukanya. Contoh Pak ya, dia kan belum balik ini kan anak kita nih. Ini kalau meninggal Pak, masuk surga enggak ini Pak? Masuk. Kenapa? Karena dia belum balik.
Dalam Quran disebut dengan wildan. Tapi anak ini masuk dalam surga, tapi dia tak dapat fasilitas surga sebab dia tidak punya amal. Nih kalau di masjid nih Pak, aku mau ceramah nggak ada mic. Nanti kita duduk sini nggak ada kipas. Duduk-duduk aja wak kering nggak ada minum. Kurasa cabut wak nih satu-satu. Enaknya kita di masjid nih, apa sebab? Karena ada fasilitas. Bapak tinggal di rumah yang mewah. Besar rumahnya. Tapi mau ke kamar mandi tak ada air. Mau makan tak ada piring. Enak nggak tinggal Pak di situ? Maka enaknya masuk dalam surga nanti karena adanya fasilitas surga. Dan untuk masuk dalam surga ini Pak, tak cukup dengan baik. Banyak orang hari ini baik, tapi dia tak taat. Ada Pak di Namorambe itu, tukang agen narkoba Pak. Kalau apa yang Bapak mau masukkan proposal dibantunya itu. Baik. Tapi nggak taat. Apakah dia kalau mati masuk surga? Belum tentu. Saya waktu ninggal mantan saya Pak Vanessa Angel. Itu dulu mantanku itu. Meninggal tabrakan Pak. Banyak ibu-ibu yang protes sama aku. Ustaz, jangan Ustaz bilang Vanessa itu masuk neraka. Baik kali dia itu. Biar tahu Ustaz, walaupun dia 80 juta masa lalunya itu. Bapak tahu itu kan? Tahu juga Pak itu. Enggak langganan kan? Itu tiap bulan santunan itu Ustaz katanya. Gitu Bu? Iya. Baik dia tuh. Jadi kalau mati nanti rasa Bu masuk surga. Masuk surga loh Ustaz, baik. Pak, masuk surga tak cukup baik, tapi harus taat. Banyak orang baik tapi tak taat. Kalau udah taat insya Allah baik. Maka nanti Allah tidak mengajak kita nih Pak bicara. Bapak mau cakap sama Ustaz Hendro. Syed Ustaz. Ustaz tuh hanya diam. Ustaz, kapan kita pengajian? Maksudnya 3 hari lagi. Punya mulut tapi tak mau bercakap. Sakit nggak hati awak? Kadang-kadang Pak tersinggung awak. Diajak cakap tak mau cakap. Diajak bicara tak mau bicara. Apanya mau Ustaz nih kata awak? Dalam hati. Itu yang pertama. Bahkan yang kedua, wala yanzuru ilaihim. Tidak pula Pak orang ini dipandang Allah. Tak diajak cakap. Yang kedua tak dipandang. Bapak datang ke orang kaya. Bapak ngajak dia cakap. Tapi tak dipandangnya Bapak yang sambil cakap tuh. Ada nggak tergores hati awak? Sampai rumah sambil merenung waktu. Enaknya lauknya makan. Jadi tak selera dia makan. Apanya salahku? Apa karena aku orang susah makanya tak mau dia mandang aku? Kadang-kadang kan kayak gitu ya Pak ya. Atau Bapak undangan mau ngasih amplop. Padahal yang undang ini sibuknya dia Pak. Karena banyak kali yang mau disambutnya. Begitu Bapak kasih amplop. Ini Kak, makasih ya. Tapi wajah Bapak nggak ditengoknya. Tapi itu kawan dekat Bapak. Kadang-kadang bertanya di jalan. Tega dia wajah cakap tak dipandangnya. Itu makhluk Pak. Nah bagaimana nanti dengan Allah? Tak mengajak kita bicara. Tidak mau memandang kita. Bahkan yang lebih parah. Wala yuzakkihim. Tidak pula kita disucikan Pak dari dosa. Tak disucikan kita Pak dari dosa. Kita ini banyak dosa. Betul? Saya lagi Pak banyak dosa. Ada yang merasa tak berdosa di sini? Saat itu dia sedang berdosa. Banyak dosa kita nih Pak. Makanya perlu disucikan oleh Allah. Apa itu dosa? Dosa itu segala sesuatu yang menggelisahkan diri kita. Yang tidak kita tunjukkan pada orang lain.
Suatu malam kadang-kadang bapak melamun, makan tak enak, tidur tak nyenyak. Mungkin ada sesuatu yang telah disembunyikan. Atau segala ketentuan Allah yang kita langgar. Itu juga dosa, Pak. Dan dosa ini satu kali kita lakukan, kata Imam Ghazali, maka dia akan menutupi hati kita. Sekali buat dosa tertutup, sekali buat dosa tertutup. Sampai kalau terus-menerus Pak buat dosa, sama seperti kaca, lewat kendaraan bolak-balik, tapi nanti kaca itu pasti akan ditutupi dengan debu. Kalau enggak diilap kaca tadi, enggak bisa lagi nampak kita Pak untuk berkaca. Nah, maka orang kalau sudah nyaman dengan dosa, dikasih hidayah, diajak untuk ikut ke FKSMM, mau balik tu Pak. Ayo Pak ngaji kita yuk. Kau aja lah ngaji, pergilah kau katanya. Enak di sana katanya. Kau aja lah pergi katanya. Belum dapat hidayah aku. Padahal udah diajak nih Pak. Ya. Makanya dosa ini Pak, ada nanti sifatnya dosa ini dosa halus. Ada dosa itu Pak, dosa kecil. Ada dosa itu dosa besar. Ada. Contohnya begini, dosa kecil itu. Bapak nanti pulang, lewat dari sini. Depan rumah tetangga ada bunga. Bapak memang sarjana pertanian, asal nengok bunga, bahantu aja bawaannya. Apalagi bunga janda bolong, sur aja Bapak nengoknya. Jadi asal nampak bunga janda bolong, sur dia. Masuk dia ke pagar tetangga, diciumnya bunga tadi. Berdosa enggak dia itu Pak? Berdosa. Nama dosanya dosa halus. Kalau dosa kecil, sur dia dengan bunganya, diputekkannya, dibawanya pulang, ditanamnya, itu namanya Pak dosa kecil. Kalau dosa besar, masuk dia ke pagar yang punya rumah, dia ketuk pintu yang punya bunga, dia ciumkan orangnya. Kalau udah dicium waktu pula, itu namanya Pak dosa besar, karena mencium istri orang lain. Ya, ini dosa nih Pak, besar kali pun dosanya nih. Cuman kita ini Pak, jangan memandang dosanya. Sebab Allah memberi pemahaman dengan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Saat Nabi Daud tidur, Allah memberikan ilham padanya. Apa kata Allah pesannya? 3 Pak. 1, kata Allah sama Nabi Daud, wahai Daud, ketika engkau berbuat dosa, jangan lihat dosa itu kecil atau besar, tapi lihat kepada siapa engkau berbuat dosa. Ini penting Pak. Jangan nanti awak bawa duit banyak di dompet, datang anak minta jajan, 10 juta di dalam, lancip mulut awak, nggak ada duit kuna. Itu udah dosa juga itu Pak. Ada kadang Pak, niat awak mau menyenangkan anak. Jam 5 mandi kau nak mandi. Nanti pergi kita ke mall. Mall mana? RCW, Sunggal. Mandilah budak nih bersepatu. Ayolah mak jadi. Besok aja lah ya nak. Udah berbohong juga itu Pak. Udah berbohong. Makanya Pak, semakin tinggi pendidikan seseorang, belum tentu dia bisa jujur. Sekarang ku tanya orang bapak, mana lebih jujur anak SD daripada anak SMP? Kuatkan Pak. Mana lebih jujur anak SMP dari anak SMA? SMA. SMA ya. Mana lebih tak jujur anak SMA dari anak S1? Dan nggak usah dilanjutkan, kena pula aku nanti. Payah Pak kita jujur nih. Maka walaupun kita rasa dosa itu kecil, jangan dilihat dosanya, tapi lihatlah kepada siapa kita buat kesalahan dan maksiat itu. Dan dosa kecil ini kalau continue,
terus menerus Pak kita lakukan, menumpuk, maka dosa itu tak dikatakan lagi kecil, tapi dosa itu menjadi besar. Tapi dosa kecil ini Pak, kalau banyak awak istighfar, tiap minggu datang sebelum ngaji, baca dulu istighfar, sholawat. Ya dengan istighfar itulah menggugurkan dosa-dosa kecil itu. Ya, ini pelajaran pertama Pak dari Allah, pesannya sama Nabi Daud. Yang kedua, wahai Daud, ketika kau kuberikan kenikmatan, kau kuberikan rezeki, jangan pandang rezeki itu Bu kecil atau besar, tapi pandanglah siapa yang memberikan rezeki pada kita Pak. Betul? Jangan nanti Bu, suami pulang bawa 20.000, ibu cemburut. Suami bawa uang 200.000, ibu senyum. Jangan dilihat dari rezeki yang diberikan, tapi lihat siapa yang memberikan rezeki pada kita. Karena rezeki itu Pak, bukan hanya materi, tapi Bapak hadir kemari, rezekinya luar biasa ini Pak. Dapat suami ibu soleh, rezeki luar biasa. Suami rajin sembahyang, dapat anak penyayang, rezeki. Dan rezeki yang paling tinggi kata para ulama, dimatikan kita nanti Pak, mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Itu rezeki yang paling besar itu. Maka gitu Bu ya. Jadi jangan lihat rezeki duit itu sedikit atau banyak. Ya. Tapi lihat siapa yang memberi rezeki. Samanya ibu, kalau misalkan ibu ulang tahun, datang laki awak dikasihnya ibu handphone, tak berkamera. Ibu ini mencari yang berkamera, karena ibu ini mau tiktokan aja. Ya, jadi datang dia bosnya, karena tahu dia ulang tahun, kerjanya bagus, diberilah Bu, diberi Pak HP yang mereknya Oppo, karena ibu itu memang orang Jawa. Dibelikan, dikasihlah Oppo. Kalau ibu itu melihat siapa yang mengasihnya, kira-kira Pak, siapalah yang diambilnya handphone itu? Handphone siapalah yang diambilnya Pak? Bu, handphone siapa yang ibu ambil? Oh, yang matre-matreknya orang rasa. Handphone siapa Bu? Yakin aku Pak, kalau yang dilihatnya dari segi harganya, handphone bos diambilnya. Tapi kalau yang dilihatnya siapa yang ngasihnya, tentu handphone kedua-duanya dipakainya. Tanpa satu dicampakkannya. Satu-satunya perempuan begini Pak. Karena perempuan ini 3 sifatnya yang melekat. 1, matre. Matre Pak perempuan ini. Aku enggak matre Ustadz, realistis saja. Namanya itu matre. Yang kedua apa Bu? Cemburu. Yang ketiga apa? Egois Pak perempuan ini. Makanya perempuan ini kalau sering datang taklim, egoisnya mulai terkikis. Kalau sering datang dia Bu zikir, sering diperbanyak, maka mulailah nanti itu kecemburuannya akan terbentuk. Tapi kalau enggak zikir, enggak datang majelis taklim, berat itu Pak. Apalagi matre ini berat. Nanti di kipas-kipasnya Wak, tetangga nanti beli TV Wak tuh naik tensi. Abang kades TV abang 21 inci. Nggak ada uang deh. Pandai-pandai lah entah cemana pun caranya Bang katanya. Di kipas-kipasnya Pak. Ya. Payah kadang kita nih Pak. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, matre ini harus dibimbing Bu. Perempuan ini matre. Coba nanti kalau Idul Fitri Pak. Kalau udah masak kue ibu nih, kue bangkit, telentang telungkup, kembang loyang, kembang kuncup. Begitu dimasak nanti datang lakinya. Wangi kali kue kau nih dek. Iya Bang, enak ini. Oh nanti suguhkanlah saat buka ya. Siap 86. Kira-kira yang disuguhkannya yang rentung atau yang bagus Bu? Itu yang mau kutanya. Kuatkan Pak biar dengar ibu tuh di belakang. Yang rentung, yang bagus untuk siapa? Untuk tamu. Berarti sayangan ibu itu tamu daripada bapak. Samanya itu di rumah awak gelas dapat hadiah nikah Pak. Gelasnya gelas papa mama. Cuman kadang-kadang namanya aja papa mama.
Begitu bapak pulang kantor atau 30 tahun nikah, pernahnya bapak minum pakai gelas papa mama tuh? Enggak lah Ustaz, aku minum pakai hadiah ringso, makanya asal minum bubuh muncungku kata Pak. Jadi gelas papa mama itu untuk siapa Pak? Untuk tamu. 2 kali lebih sayang orang tu tamu daripada sama bapak. Tukarlah bini begitu. Iya Pak ya? Oh enggak, oh ya. Aduh. Iya. Oh begitu mancing ibu biar bersuara rupanya. Ya. Yang ketiga Pak, kata Allah, wahai Daud, ketika engkau kuberikan musibah Pak. Didengar nih. Kuberikan kau ujian, kuberikan kau bala, apapun bentuknya, jangan kau mengeluh wahai Daud, sebagaimana aku tak pernah mengeluh ketika engkau berbuat dosa dan kesalahan. Betul nggak Pak? Bapak dulu, saya dulu waktu masa muda, banyak dosa yang kita buat. Pernah nggak Allah mengeluh dengan kita Pak? Nggak pernah. Coba sekali berbohong, panjang lidah, nggak pernah. Dan apapun bentuk dosa kita Pak, tidak usah kita ini takut. Allah itu Rahman Rahim. Sampai Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kalau dosamu itu bersumber dari nafsu, jangan takut. Punya potensi akan diampunkan Pak. Kita yang dulu di masa lalu pernah mungkin buat salah, zina, pernah mabuk, pernah minum khamar, dosa takut. Sekarang tobat, dan dosa itu dari nafsu, insya Allah akan diampunkan. Sebagaimana Pak Nabi Adam berbuat bentuk kesalahan di surga. Walaupun lama diperjumpakan, tapi tetap Nabi Adam diampunkan dosanya. Tapi kalau dosa kita Pak, bersumber dari kesombongan, bersumber dari nafsu, sampai kiamat dunia ini, sampai hancur dunia ini, takkan pernah diampunkan Allah sebagaimana iblis laknatullah alaih. Coba tengok iblis Pak, kiamat dunia ini nggak diampunkan. Makanya jangan main-main dengan dosa sombong ini. Ya, kita ini banyak dosa Pak, banyak kesalahan yang kita lakukan. Maka untuk itu jangan sampai nanti kita di hari kiamat tak disucikan Allah. Rugi kita Pak, rugi. Itu kan hebat ini hadis Nabi ini Pak. Tak dipandang, tak diajak cakap, tak disucikan, walahum adzabun alim. Ini kalau udah lapas hadisnya Pak pakai azabun alim lagi. Azab itu kan pedih Pak ya. Ini pakai alim lagi. Berarti azabnya itu Pak 2 kali lebih pedih. Siapa yang bakal di hari kiamat mendapatkan seperti itu? Ini kata Nabi, yang pertama Pak, ingat-ingat ini, syaikhun zanin. Apa itu? Orang tua yang pejinah. Sekarang Pak lagi musim. Kalau bapak-bapak suka dia senior, senang istri orang. Kalau ibu-ibu pelakor, pengambil laki orang. Tapi kalau di sini insya Allah nggak ada itu. Cuman kadang-kadang yang di sana itu. Cuman kadang pindah juga dia kemari. Lewat aja, lewat. Ya Pak ya. Ini ada syaikhun zanin. Orang tua yang pejina. Kalau dalam fikih Pak, kalau kita berzinah belum nikah, itu 100 kali dicambuk itu. Diasingkan. Kalau sekarang kan enggak Pak. Kalau di masyarakat kita udah menjadi hal-hal yang biasa aja. Sama di kampung saya Pak, gitu juga. Kadang nikah dia bulan Ramadan Syawal lahir. Kadang-kadang Pak belum selesai pesta, sudahlah lahir. Kok cepat kali Pak, dia muncul kau bibit unggul anakku nih katanya. Seunggul-unggul ini orang mana ada cepat kayak gitu Pak. Ada, dan nggak jadi permasalahan. Bahkan Pak udah hamil dia 3 bulan. Bangga ayahnya mengundang kepala desa, mengundang camat, mengundang tokoh agama. Dia buat pesta yang besar. Seolah-olah nih kalian tengok anakku. Ditontonkannya. Bangga pula dia. Ya, makanya Pak, saya juga minta tolong sama ibu-ibu. Walaupun kami ini jaga mata Pak bolak-balik.
Tapi kalau anak-anak kita Pak nggak jaga akhlak, sampai mati nggak sanggup juga kami itu Pak. Betul nggak Pak? Pulang nanti dari sini, kalau ada nanti perempuan 27 tahun Pak, misalkan usianya, dipakainya baju adiknya kelas 6 SD, Bapak lewat, pulang ngaji nih, pulang ngaji. Awal-awal tuh ya Bapak bereng-bereng sikit-sikit aja. Lalu dikanjero keten jarak jauh. Mak, dosa. Barangnya bagus pula, tengok sikit-sikit. Kadang kan begitu Pak, sama kayak aku gitu juga kadang. Iya, aku di rumah kadang kan Pak, jalan, ada di muka, ya Allah. Dari rumah kalau nampak aku nanti kayak gini, cepat aku istighfar. Istighfar Pak, cuman 3 kali aja. 4 kalinya berubah Pak, nggak astagfirullah. Alhamdulillah. Yang mau kutanya, berdosa nggak aku itu Pak? Berdosa nggak Pak? Suka-suka hati Bapak aja berdosa. Nggak dosa Pak. Kata ulama, lakal ula walakasani, pandanganmu yang pertama itu rezeki bagimu sepanjang tak kau kedipkan. Kubolalakkan aja mata. Mampuslah ke situ. Ini senjata Pak ya. Kalau nampak nanti begini, belalakkan aja mata Pak. Insyaallah dicabut malaikat Israel itu terus. Ya. Tapi nggak dosa. Tapi kalau udah ditengok, dipalingkan, lihat lagi, itu yang berdosa. Makanya hati-hati Pak. Ya, Syekhun Zanin ini hati-hati. Nah, dalam hal ini orang tua yang berzina berarti dalam fikih disebut muhsan. Tak ada balasannya Pak, kecuali dia ditanam, disisakan kepalanya. Sama dengan sahabat Nabi, namanya Ma'is bin Malik. Dia pernah berzina, udah nikah, dia datang sama Nabi, ya Rasul, tohirni, sucikan aku. Kata Nabi, pulanglah kau, astaghfirullah, banyak-banyak kau istighfar. Hari kedua Pak, minta lagi disucikan. Hari ketiga, minta lagi disucikan. Penasaran Nabi, apa dosa yang kau buat? Apa kata Nabi Pak? Dosa yang kubuat ya Rasulullah, aku berzina. Udah nikah kau? Sudah. Kalau begitu, Abu Bakar diperintahkan dan Umar Pak serta sahabat yang lain menggali lubang. Ma'is bin Malik dimasukkan Pak dalam tanah, disisakan kepalanya. Habis itu apa yang dilakukan? Dilempar pakai batu kecil Pak. Kenapa enggak pakai batu besar? Kalau berzina dilempar pakai batu besar, sekali lempar pecah kepalanya, habis napasnya, mati dia. Enggak dirasakannya sakit itu. Ini dilempar pakai batu kecil, kata para ulama, supaya bagaimana sel-sel dalam tubuhnya merasakan enak ketika berzina. Dan begitu juga dia dilempar agar merasakan bagaimana sakitnya ketika dia melakukan dosa itu. Kalau pakai batu kecil Pak, misalkan dilempar satu, pecah pelipisnya, dilempar lagi, berlubang, tambah hidungnya jadi 3 lubangnya. Ya namanya dilempar, mana tahu Pak itu Pak. Lama matinya, disiksa. Ma'is pun mati. Mati Ma'is bin Malik Pak. Sampai Abu Bakar, Umar berdebat Pak dengan status kematian Ma'is. Ada Umar bilang husnul khotimah, Abu Bakar bilang radhiyallahu anhu su'ul khotimah. Nabi ditanya, Nabi nggak jawab. Karena Nabi itu Pak selalu mendahulukan ketaatan daripada kemampuan dirinya. Itu Nabi. Kita terbalik, suka mendahulukan kemampuan, ketika mentok barulah istigharah, barulah hajat. Gitu kita. Nabi enggak, makanya Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu Pak, walaupun tahu turun dulu wahyu, barulah Nabi berkomentar. 3 hari berlalu, baru Nabi bilang, uskut ya Abu Bakar. Insyaallah husnul khotimah. Jadi jangan gaduh Pak, dosa-dosa kita yang banyak itu tak usah gaduh. Sepanjang di hari yang senja ini kita bertobat kepada Allah, Allah akan bukakan pintunya. Ya, bagaimanapun besarnya dosa dan kesalahan kita. Berjudi, mabuk, minum khamar, mana yang berbahaya Pak kira-kira? Minum khamar, berzina, membunuh, mana yang paling bahaya? Tapi ada kisah Pak, yang paling bahaya mabuk betul. Mabuk.
Ada sahabat itu Pak, ya, dia dipenjara, habis itu dikeluarkan. Begitu dikeluarkan Pak, naik syahwatnya, lewat perempuan cantik, dibunuhnya. Ini anak gadis yang perempuan tadi dibunuhnya. Dia nggak sadar karena sebelum dia membunuh Pak, dia minum. Begitu minum mabuk dia, lewat perempuan dibunuhnya. Begitu dibunuhnya Pak, diperkosanya lagi. Diperkosanya baru dibunuhnya. Berarti dia melakukan 3 kesalahan di situ. Biasanya kalau orang nanti berzina aja. Kalau orang membunuh aja. Ini lebih parah Pak. Lebih parah dari kasus Sambo ini ceritaku. Ya? Kalau dia mabuk hilang akalnya, bisa dia berzina. Takut dia ketahuan orang, dibunuhnya. Maka mabuk ini pun besar dosanya. Berzina ini pun juga besar dosanya. Makanya jangan main-main dengan zina ini. Makanya bapak-bapak kalau misalkan masih punya potensi mau menikah lagi, sampaikan aja Pak sama istri awak. Sampaikan aja. Aku sampaikan dan aku berani. Cuman istriku lebih berani, makanya kau gak takut. Tapi kan nggak apa-apa. Aku bilang, boleh aku nikah 2 deh, boleh bang katanya. Ada syaratnya, adalah bang. Apa itu? 3L katanya. Apa itu? 1, lebih cantik dari adik. Adik pun pesek, tonggek, bok kete, aman itu gue bilang. L yang kedua, lebih kaya dari adik. Siap? L yang ketiga, langkahi dulu mayat adik katanya. Mak, berarti kau nggak ngasihnya ini gue pikir. Ya? Tapi Pak, sampaikan aja. Daripada kita terjerumus pada perzinahan, sampaikan. Dek, aku mau nikah lagi. Udah banyak duit abang rupanya. Banyak. Udah main kan. Siapa yang nyari, aku atau kau? Biar aku yang nyari. Ayo ibu carilah yang agak tua. Kalau ibu 50 tahun, cari yang 100 tahun. Begitu pesta, kena kipas pun dia mati dia terus. Ya? Nah, makanya Pak, daripada berzina bahaya. Ya, maka orang yang berzina ini orang yang memperturutkan nafsunya, orang yang mengikuti nafsunya. Maka dibilang Nabi, salasun muhlikatun, 3 juga yang membinasakan diri kita. Yang kedua, wahawaun muttabiun, yaitu orang yang mengikuti dan memperturutkan nafsu dan syahwatnya. Makanya kita nih Pak, kutanyalah dulu orang bapak yang di muka nih. Minum soya tadi Bapak 1 gelas cukupnya rasa Bapak. Kurang bilang aja Pak, nanti biar diambilkan. Cukup Pak. Minum nanti 2 gelas cukup Pak. Kadang berlebih. Minum 1 galon, mati Bapak. Nanti sarapan Pak. Kalau ada sarapan ya. Kalau ada. Manyan berharap kali. Kalau makan 1 piring cukup Pak. 2 piring habis. Sekarang berlebih. Kalau 1 bakul Bapak makan, mati Pak. Jadi sebenarnya manusia ini 1 piring pun dia makan sebenarnya cukup. Cuman karena diperturutkannya nafsunya, terus diikutinya, nah makanya Pak, nafsu ini dia harus dilawan. Karena nafsu ini suka yang enak-enak. Makanya kalau malam Allah perintahkan tahajud, mana lebih enak dari tidur Pak? Tidur. Tapi ku tengok wajah-wajah orang bapak, wajah-wajah tahajud ku tengok. Wajah-wajah bangun malam. Cuman ada yang bangun hanya kencing tidur lagi. Ada yang bangun memang sholat dia Pak Kades. Aku nggak tahulah yang mana itu. Ya. Makanya nafsu ini suka yang enak-enak. Suka tidur. Makanya nggak ada bedanya itu, di pengajian pun dia tidur, di rumah pun dia tidur. Itu ngikuti nafsunya juga itu. Ya. Enggak berani lagi waktu tunduk, bangkit ya. Ya. Makanya nafsu ini Pak, memang tabiatnya ketika diciptakan pembangkang modelnya. Itu Allah ketika menciptakan nafsu, Allah bertanya. Bukan Allah enggak tahu, Allah hanya menguji nafsu. Dipanggil, ta'al ya nafsu. Dipanggil, sini kau wahai nafsu. Ditanya Allah Pak, man anta wa man ana. Siapa engkau, siapa aku? Apa kata nafsu Pak? Ente, anak-anak. Kalau bahasa Jakartanya, lolo gue. Akhirnya Pak, nafsu dikurung Pak di neraka yang paling panas.
Selama berapa tahun? 1000 tahun. Dikeluarkan kembali nafsu, Pak. Ditarik nafsu tadi, dikeluarkan kembali. Ditanya lagi, man anta? Siapa engkau? Dibilang nafsu, kau ya kau, aku ya aku. Kemudian nafsu, Pak, dikurung di tempat Zamharahir, tempat yang paling dingin. Tak ada semisalnya di dunia ini. Kalah kutub utara, kalah kutub selatan. Walaupun aku tak pernah ke sana, begitulah kira-kira perumpamaan dinginnya. Tapi nafsu, Pak, 1000 tahun, pembangkang juga. 2 kali dikurung, 2 kali membangkang. Akhirnya, Pak, nafsu dipanggil lagi. Ditanya Allah lagi, man anta wa man ana? Siapa kau, siapa aku? Ya kau lah, aku ya aku. Akhirnya, Pak, nafsu dikurung lagi 1000 tahun di tempat di mana nafsu, Pak, tidak diberi makan, tidak diberi minum, dan nafsu tadi tak dituruti keinginannya. Ketika nafsu dikurung, maka nafsu minta tolong. Maknanya apa, Pak? Nafsu itu bisa kalah manakala dia, Pak, tak kita ikuti keinginannya. Yang kedua, tidak makan dan tidak minum. Makanya untuk meredam nafsu, Pak, 1 bulan itu cukup, insya Allah. Ya, ditambah lagi 6 hari puasa Syawal, cukup untuk membimbing nafsu itu. Cuman kan kita nggak kayak gitu, Pak. Waktu mau buka puasa, asar itu udah direncanakan waktu apa aja yang mau dibelinya. Serabi, anyang, sampai dimakan anyang-anyangan dia makannya. Ya, cendol. Ya begitu berbuka memang sedikit yang dimakannya. Begitu berbuka dia, Pak, diminumnya lah air sama kormanya. Baru dia ke masjid. Ini pun menurut saya salah, Pak. Salahnya bukan apa-apa. Nanti kadang-kadang, Pak, diminumnya air putih sama korma, sholat dia ke masjid, tapi teringat dia sama makanan yang di rumah. Begitu angkat takbir dia, habis nggak sayur kangkung di bantai anakku ini nanti. Makanya kusarankan, Pak, kita jarang sok mantap kali. Makan juga lah sesuatu yang berat. Ya, supaya awak tak terpikir lagi dengan yang di rumah tadi. Tapi jangan diikutkan kali. Ini kadang-kadang diikutkan kali. Sampai uak itu pun mau tarawih tersandar aja modelnya. Gak sanggup lagi dia, Pak. Diajak bersolawat pun gak lalunya lagi. Ya, gak sanggup lagi dia. Nah, makanya ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nafsu ini, Pak, jangan diikutkan. Manusia yang mengikuti nafsunya, Pak, sama seperti dia meminum air di lautan. Saking dia minum setiap saat, tetapi dia makin diminum makin haus. Makin diminum makin haus. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal juga, manusia yang mengikuti nafsu, ketika diberikan dia 1 gunung emas, 1 gunung Uhud emas, dia tak merasa cukup, Pak. 2 gunung Uhud emas, tak merasa cukup. Nggak cukup itu, Pak. Ya, nggak cukup. Kapan nafsu itu, Pak, merasa cukup? Ya, merasa cukup ketika terus mau pingin setiap saat dapat. Makanya ada orang, Pak, siang malam banting tulang peras keringat, tapi kehidupannya gitu-gitu juga ya, diikutkannya nafsunya. Nafsu nggak bisa diikutkan kali, Pak. Nafsu nggak bisa juga kita bunuh. Tak bisa nafsu dibunuh. Nafsu hanya bisa diarahkan. Orang Kristen, Pak, itu berusaha untuk membunuh nafsu. Itu perempuannya itu biarawati itu nggak mau nikah itu, Pak. Di depan kita nggak mau nikah, di belakang kita berzina aja itu. Dia tantang nafsu tadi. Ya. Itu orang Romawi itu, Pak, yang mau jadi pastor-pastor itu. Mereka dilarang itu makan yang berdarah itu, Pak. Di depan jamaahnya, di belakang jamaahnya, jangankan yang berdarah, yang benanah pun disantap waktu. Dia berusaha untuk membunuh nafsu. Nafsu, Pak, nggak bisa dibunuh. Saya dapat cerita dari almarhum, Allahu yarham, waktu kami bawa Buya Tengku Zulkarnain ceramah di Tanjung Balai. Itu beliau pernah, Pak, di Medan ini, ya, memandikan orang kaya. Jam 10 malam, Pak, udah meninggal orang kayanya. 10 pagi mau dimandikan, udah lama itu kan, Pak.
Orangnya sudah mati, senjata waktu masih hidup. Itu cerita dari beliau. Beliau yang mandikan. Saya berpikir, saya gali hadis Nabi. Ternyata Pak, memang nafsu kita ini tidak akan mati sebelum kita masuk ke dalam liang lahat. Belum mati. Dari jam 10, berapa jam itu Pak mati? Dimandikan masih hidup lagi. Hah? Apanya? Nuklirnya. Ya, rudol. Bapak pun kalau nggak tahan lagi rudol itu tembakkan ke Israel sana. Jadi Pak, begitu dimandikan, udah dikapani, masih hidup juga lagi. Apanya Pak? Rudol. Udah dimandikan, disolatkan, masih lagi. Akhirnya Pak ditanya sama Abuya itu, apa rupanya yang dilakukan dia ini? Dia ini, Ustaz, rumahnya, uangnya banyak di bank, rumahnya tinggi menjulang, istrinya penyayang, anaknya rajin sembahyang. Kalau dia makan, di depannya ada udang, ada rendang, ada empek-empek Palembang. Cuman kerjaan ini nggak tahan Pak nengok bini orang. Betul kata pepatah tuh, rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Sama kita pun kadang-kadang gitunya Pak. Nengok anak orang, ingat awak anak awak. Nengok bini orang, seketika lupa awak bini awak. Kadang-kadang, ya Pak ya. Hah? Makanya begitu orang ini ternyata Pak suka dia berzina. Udah nikah sama kayak hadis Nabi tadi. Ternyata begitu dimasukkan ke liang lahat, dimasukkan aja Pak. Diperiksa, alhamdulillah. Apanya yang turun Pak? Rudolnya turun. Habis. Berarti kita nih Pak, nafsu kita, puasnya kita, begitu masuk dalam tanah. Hari ini kan kita di atas tanah. Besok kita berada dalam tanah. Dan barulah habis nafsu tadi Pak. Ya. Nah makanya nafsu ini Pak, jangan kita ikut-ikutkan kali. Ya. Baik dalam segala aspek kehidupan. Makan, minum. Karena sumber penyakit itu nafsu. Sama kalau Bapak merokok, hati-hati. Ya. Ini Wak nih, asal ada kopi merokok aja deh. Kadang-kadang asal duduk, bercerita, satu bungkus habis dibuat. Diikutkan nafsunya. Apalagi merokok Pak sambil cakap kan puspas itu. Allah sudah bilang, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan campakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Saya tak berani menghukumi rokok itu haram Pak, tapi ada komplikasi hukumnya. Ya, haram bagi wanita hamil, bagi anak-anak dan bagi yang belum berpenghasilan. Kalau kata ulama yang lain makruh saja. Bapak mau yang mana? Kalau yang merokok pastilah makruh. Kalau yang enggak merokok macam aku, pokoknya masing-masing lah kita jawab. Ya, yang penting merokok tuh Pak, jangan diikutkan kali nafsu kita. Jangan diperturutkan kali syahwat kita. Jadi nafsu itu Pak kita lawan. Ya, kita lawan. Makanya pagi-pagi hujan begini kan melawan nafsu juga Bapak. Kalau diperturutkan tadi tidur itu Pak. Cuman untunglah tadi ibu tuh ingat dia ada pengajian sini, dibangunkan ya Bapak. Ya, bangun Bang, ada pengajian. Udah siap itu Bang, sarung abang, pakaian abang. Sarung apa dek? Gajah duduk, gajah nungging, pakai abang lah. Semangat dia Pak. Ya, ibu tuh pun kalau tak bang, kadang kan penyakit bapak-bapak nih, udah dibangunkan ya dia. Ntar lagi, udah ke kamar mandi lah keluar katanya. Kamar mandi bu tuh, udah gosok gigi, cuci muka, mandi dia Pak. Tengoknya lakinya masih menjadi mayat lagi. Belum bangun juga. Dibangunkannya lagi, pakai pakaian lagi. Belum juga lagi. Sampai bolak-balik dia Pak baca ayat kursi. Gak juga mampan-mampan. Terakhir dilayangkannya kursi itu baru bangun waktu. Ya? Makanya Pak, udah kita ikutkan nafsu ini. Pasti mau yang enak. Nah ini bahaya. Ya, bahaya. Ini yang pertama. Yang tak dipandang. Yang kedua. Wa malikun kadzabun. Apa itu? Seorang pemimpin yang pendusta. Ya Pak ya. Pemimpin itu bukan hanya presiden Pak. Dia akan mempertanggungjawabkan Indonesia ini. Oke lah. Gubernur akan mempertanggungjawabkan provinsi ini. Oke. Tapi kita juga Pak pemimpin di tengah-tengah keluarga kita. Kalau keluarga kecil kita kasih rezeki yang halal, rezeki itu akan dihisap. Kalau kita beri rezeki yang haram Pak, rezeki itu akan diadab.
Makanya rezeki itu macam ibu-ibu pun tanya. Kalau bapak tuh nanti bawa uang tak biasa banyaknya, tanya. Itu istri yang soleha. Dari mana ini bang? Biasalah tadi dah mendam aku di tempat sana, pasang togel, menang pula katanya. Cakap apa bu? Nggak mau aku bang. Aku lebih baik hidup susah daripada harus kaya bergelimangan dengan dosa. Nah, itu bagus. Kadang-kadang ada juga, mak banyak kali bang, iya dek menang aku di warung, tiap hari lah bang begini katanya pula. Ini bahaya. Ya, makanya suami pemimpin. Seorang suami pak, terlambat kita nanti masuk surga, dihisap terlebih dahulu istri kita, anak kita dihisap, barulah kita aman-amanlah kita. Cuman jangan nanti pak awak mengaji kemari, istri awak buka aurat. Anak awak nanti malam pulangnya malam kurang malam. Kalau bisa pak, bapak kemari ajak anak, ajak istri awak. Ya, ini penting ini. Jangan nanti kita dayus pak. Apa itu dayus? Alladzina yuqarri'una ila ahli. Tak cemburu dengan istrinya ketika membuka aurat. Ya. Nah makanya dan kita pun kata Allah, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap kamu adalah pemimpin yang akan mempertanggungjawabkan pak apa yang kita pimpin. Makanya kita ini harus adil. Ya, apa yang kita pimpin pak harus adil. Adil itu ada 3, adil kepada Allah, adil kepada seluruh makhluk Allah, dan adil kita pak kepada diri kita sendiri. Bagaimana bentuk adil kepada Allah? Allah ada haknya untuk disembah dan kita budaknya Allah harus menyembah kepada Allah. Ini kadang-kadang pak kita nggak adil sama Allah. Padahal kita udah dipanggil. Kita kan 3 kali dipanggil pak. Panggilan azan, panggilan haji, panggilan kematian. Maka sebelum panggilan kematian ini datang kepada kita pak, perbaikilah adil kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi saya tengok bapak-bapak sini udah banyak juga nih wajah-wajah sakaratul maut kan pak. Jadi kita persiapkanlah pak diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Adil kita. Apalagi kita yang sehat-sehat pak. Sedangkan sahabat Nabi Abdullah bin Umi Maktum buta pak. Dia tanya sama Nabi, kalau ada azan aku nggak ke masjid boleh ya Rasul? Apa kata Nabi? Hal tasma'u sautul azan. Kau dengar nggak suara azan? Dengar ya Rasul. Kalau kau dengar datanglah engkau walaupun dalam keadaan merangkak. Orang buta pak. Dulu masjid jauh. Kita sekarang ambal ada, AC ada, kipas ada, kue ada, minum ada. Masih malas lagi awak ke masjid. Ya, orang buta disuruh ke masjid. Makanya pak menunjukkan ke masjid ini panggilan iman, bukan panggilan kesehatan. Banyak orang yang sehat, nanti pulang bapak, dia bisa bersepeda 5 jam, bisa bersepeda 10 jam, dia bisa maraton 1 kilo, dia bisa daki gunung 2 kilo, tapi 10 meter kadang rumahnya dari rumah Allah pak, tak terpanggil dia untuk masuk. Ada? Ada pak. Nah makanya masjid ini pak, apalagi kita-kita yang mudah-mudahan istiqomah, ya, ke masjid nggak bisa 5 waktu, 3 waktu, nggak bisa 3, 2 waktu. Yang penting masuk kita ke masjid, Pak. Ya, ada cerita menginspirasi bagi kita, Pak. Ya, seorang kakek masa dulu, ini kebetulan dia juga orang BKM takmir juga. Orang dulu kalau ke masjid pakai lampu teplok, Pak. Jarak dari rumahnya jauh. Pakai teplok dia, tengah jalan, Pak, terlincir, kena gerimis, jatuh dia. Gantinya bajunya, gantinya sarungnya, pergi lagi dia. Jatuh lagi pak. Baru pakai sarung, pakai baju, berangkat lagi dia. Datang seorang pemuda pak, ganteng, gagah, kuat, hebat. Diantarkannya. Kek, mau kakek kuantarkan ke masjid atau musola? Mau, diantarkan. Pakai obor tadi pak. Begitu diantarkan, diajak sholat. Nggak mau kakek ini, bapak ini sholat. Kenapa kau nggak sholat? Tahu nggak kakek siapa? Nggak tahu aku. Aku ini kayak iblis katanya. Aku syaitan. Kenapa kalau kau syaitan iblis mengantarkan aku kemari? Apa kata si iblis pak? Ketahuilah wahai kakek, ketika kau jatuh yang pertama tadi, itu membuat Allah ridho dengan keistiqomahanmu, maka Allah ampunkan seluruh dosamu. Jatuhmu yang kedua tadi, itu mampu menggugurkan dosa dari keluargamu. Aku tak mau kau jatuh yang ketiga kali,
Karena kalau kau jatuh yang ketiga kali, dosa 40 rumah kanan kiri Allah ampunkan. Itu loh, Pak. Iblis aja Pak diantarkannya waktu ke masjid. Ini tak iblis, tak mau dia ngantak masuk ke dalam masjid. Berarti kalau ada nanti tetangga bapak begini, bilang aja lah, iblis. Dalam hati, jangan diucapkan, digantungnya pula bapak nanti. Dalam hati aja. Ya, makanya Pak hati-hati. Ya, ini setan ini. Makanya kita ini istiqomah Pak. Istri 3 ngontrak rumah ya. Istiqomah. Adil kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Pak, adil kepada seluruh makhluk Allah. Apapun bentuknya. Karena kalau makhluk itu dalam pandangan kita hina, belum tentu dalam pandangan Allah hina. Karena Allah bilang, "Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar." Tak ada yang sia-sia kuciptakan. Sampai iblis Pak, setan itu enggak sia-sia diciptakan Allah. Bahkan ada 2 yang harus kita ambil dari mereka, Pak. Ya, ingat ini baik-baik, Pak. 1, istiqomah. Iblis itu istiqomah. Tadi 10 menit Bapak dengar ceramahku, semangat Bapak. Agak panjang kali ceramahku, mulai tunduk Bapak. Digodanya Pak. Bagaimana kau harus lebih banyak lengah dari ibadah? Bagus mana kita nih Pak harus banyak maksiat daripada taat. Gak bisa hari ini Pak kita, besok. Makanya mau datang melangkah ke sini, perjuangan kita berat itu Pak. Apalagi dengan cuaca begini. Wah, makanya kalau besok agak-agak berat Pak, aku tak mau aku kalah dengan kau iblis. Bilang. Kalau iblis yang hina Pak bisa istiqomah, bagaimana dengan kita Pak yang mulia? Kenapa tak bisa istiqomah? Istiqomah Ustaz? Iya. Allah yang bilang, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an asma'ilihim." Setan Pak menggoda manusia dari muka, belakang, kanan, kiri. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, digoda dari depan supaya Pak kita lupa dengan masa depan kita. Apa masa depan kita? Akhirat. Ya, akhirat. Cuma 2 tempat yang tak bisa digoda iblis Pak, bawah sama atas. Karena bawah ini Pak tempat kedekatan kita dengan Tuhan kita saat sujud. Maka di sujud awak yang terakhir itu berdoa awak. Apa doanya? Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah takdirkan aku bertobat sebelum kau panggil. Ustaz aku perkara bahasa Arab ini tak bisa. Jadi bahasa Jawa bisa Pak. Bahasa planet bisa. Bahasa apapun kita pakai boleh. Tapi jangan bahasa Indonesia Bapak pakai dijaharkan. Ya Allah, 3 tahun hilang dulu biniku. Aku minta bini yang baru. Kata yang di samping, aku sama ya Allah katanya pula. Kan repot kita Pak. Jadi dalam mati aja, dalam mati. Ya, minta ya Allah biha bihusnil khotimah. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Minta dikuatkan iman Pak. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Bawah. Yang kedua atas. Apa itu? Munajat, doa. Jangan sepele kita Pak dengan doa itu. Ya? Nah, itu yang kedua. Adil kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh makhluknya. Yang kedua Pak, serius kita. Setan itu istiqomah. Yang kedua, serius. Serius. Tiap saat digodanya Pak. Nah, itu setan. Ya? Nah, makanya dalam beragama ini Pak dituntut untuk serius. Nabi Musa sangkikan serius Pak, pingin dia bertemu dengan Allah. Walaupun 70.000 tabir yang membentenginya, ketika Allah bertajalli, Nabi Musa di Bukit Tursin langsung pingsan. Hampir aja mati kata para ulama. Tapi itu sangkikan Nabi Musa itu serius dalam agama Pak. Nah kita ini harus serius meramaikan agama Allah ini. 38 masjid bukan main-main ini Pak. Saya masuk demi Allah nangis aku Pak. Karena baru ini aku masuk sama orang Bapak. Kalau di Babu Salam udah 2 kali. Ada di tempat lain ya Ustaz. Bang, ada 1 kali. Hebat ini Pak. Kurasa orang Bapak lah pendiri dan penggagas ini. Ustaz Hendro, Ustaz Samsir. Ya, mudah-mudahan nanti banyak lagi. Ya Pak ya. Hebat ini. Nah, adil kepada semua makhluk Allah. Yang ketiga Pak, adil kita kepada diri sendiri. Bagaimana bentuk adil kepada diri sendiri? Tak lain adalah mata ada haknya untuk istirahat, tangan ada haknya untuk istirahat Pak. Jangan diporsir untuk bekerja.
Dunia ini kalau dicari nggak ada habisnya, Pak. Maka bagaimana kita merencanakan hidup seindah mungkin, rencanakan juga mati kita seindah mungkin. Ya, karena nanti kita akan dihisap, Pak. Mulut dikunci, ya, tangan, kaki, mata akan memberikan persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pemimpin yang pendusta, yang tidak adil, maka dia nanti akan tidak diajak bicara, tidak dipandang dan tidak disucikan. Satu lagi, yang terakhir, Pak, ya, yang tidak dipandang Allah, wa'ailul mustakbir. Apa itu? Orang miskin, Pak, yang sombong. Ini lagi ngetren ini. Kalau orang kaya sombong, Pak, wajar, ada yang disombongkannya. Ini sudah miskin, Pak, masih ada juga lagi dia miskin, Pak. Masih sombong lagi dia. Nah, di sini bisa orang miskin sombong, bisa, Pak. Dalam dua hal. Satu, batalul haq. Sombong dia, Pak, menolak kebenaran. Sudah disampaikan dia, Pak, begini yang benar, Dek, begini yang benar. Begini mengaji, salah kau ngaji. Diamlah kakak, aku luan makan garam dari kakak. Ngaji ini bukan perkara siapa luan makan garam, Pak. Ya, walau udah banyak pun garam dimakan, kalau nggak mantap-mantap juga nggak bisa. Nah, makanya, Pak, orang yang sering menolak kebenaran, maka ini orang yang sombong dan dia akan sulit mendapat hidayah. Yang kedua, biar singkat, wa ghamdun nas. Orang sombong ini, Pak, adalah mereka memandang orang lain rendah dari dirinya. Ya, Pak, ya? Mandang rendah. Nah, makanya iblis memasukkan dalam hati kita tuh, Pak, bagaimana mengakar sombong tadi. Pintu masuknya apa? Bangga. Makanya kita jangan bangga. Ah, itu rame itu. Majelis itu karena aku itu. Itu dulu sukses dia itu karena aku itu. Nah, karena aku ini, apa bedanya kita sama iblis yang mengaku ana khairum minhu, lebih hebat dari Nabi Adam. Makanya, Pak, hilangkan keakuan dalam diri kita nih. Jangan sampai sombong, karena sombong termasuk dosa yang tidak diampunkan. Ada cerita sombong deh, Pak. Tahu udah dengaran tak belum? Cerita terong sama kelapa. Pernah Bapak dengar? Belum? Ku ceritakan lah ya. Cuman ini rahasia kita aja ya, Pak. Ya. Tak sengaja Bapak Ibu, tumbuhlah terong di sekitaran pohon kelapa. Kata si kelapa, Pak, orong. Ini kata kelapa sama terong. Ada apa kelapa? Gini, Rong. Aku sedih nama lihat kau. Kurasa Allah nggak adil nyiptakan kau. Kenapa kau bilang gitu? Kau akarmu kecil, pohonmu kecil, buahmu pun kecil. Coba kau tengok aku, Rong. Akarku bisa jadi karya seni, batangku bisa jadi baroti, buahku bisa jadi inti. Kalau jatuh buahku kena korong, selesai korong. Itu kata kelapa sama terong. Apa kata terong, Pak? Selalu aja dia jawab. Kalau gitu, Rong, kelapa, kalau kau rasa kau lebih hebat, nanti jam 12 jumpa kita di dapur Ustadz Hendro. Jumpa, Pak, di dapur orang tuh, Pak. Ustadz Hendro pas pulang isi pengajian. Ditanyanya, ayang bebek masak apa, Dek? Masak? Cepat kali lah Bapak ini terong. Biasanya ibu tuh yang jawab terong, Bapak pula jawab. Masak apa, Dek? Masak sayur. Sayur apa, Dek? Sayur terong. Diapain, Dek? Disantan. Pakai apa, Dek? Pakai kelapa. Mana ada nanya nanti, masak apa, Dek? Masak kelapa. Diapain? Diterongi. Mana ada itu, Pak? Apa kata terong, Pak? Coba kau tengok kelapa. Nama siapa luan yang disebut? Terong, Pak. Apa maknanya? Sekecil-kecil ikan pasti ada dagingnya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Apa yang ada di dadaku? Gak ada di dada Ustadz Sam. Apa yang ada di dada beliau? Gak ada di dadaku. Maka, Pak, sebodoh-bodoh orang pasti ada kelebihannya, sepintar-pintar orang pasti ada pauk-pauknya. Macam menteri agama kan pauk. Nanti dipotong, Bang, ya. Sukma.
Kena jemput ulah aku nanti. Makanya Pak, jangan kita disombong. Makanya Nabi bilang, kalau ada benih kesombongan dalam kolbu, diharamkan masuk surga, mencium surga. Jangankan masuk, mencium pun tidak. Ya, makanya Pak, jangan sombong. Ya, itu penting itu, jangan sombong itu. Ini kadang-kadang pintar sedikit sombong. Makanya Pak, kita ini dalam hidup ini jangan minta pintar, minta benar aja. Anak-anak awak minta benar. Karena banyak orang pintar gak benar. Tapi kalau udah benar, insya Allah pintar itu. Aku pernah ngisi di Sutomo, Pak. Anak-anak remaja, itu waktu sholat Isya, keluar anginnya, kentut dia, Pak. Kentut ini ada 4 macamnya. Ini satu macam aja yang kubahas. Ya, begitu dia kentut, ditanyanya, Ustaz, habis sholat, tadi awak buang angin, Ustaz. Batal nggak sholat awak? Ya batal lah, aku bilang. Nggak bunyi, Ustaz. Bunyi nggak bunyi, batal. Nggak bau, Ustaz. Bau nggak bau, batal, aku bilang. Aku pun dendam juga nih, dia. Habis itu ditanyanya aku, Pak. Aku pun mati kutu waktu itu. Ustaz, ketika tadi aku kentut, yang keluarkan dari bawah. Katanya. Betul nak, aku bilang. Kenapa yang dibasuh atas? Katanya. Bingung aku jawabnya, Pak. Gak bisa aku jawabnya. Cuman kan awak-awak ini kan kadang-kadang gak mau kalah juga. Jadi aku bilang, kau nak ketika kentut, kira-kira yang malu pantat kau atau muka kau? Aku bilang. Muka aku loh, Ustaz. Makanya muka kau yang kau basuh, aku bilang. Palak kali aku nengoknya. Iya. Ya, makanya Bapak, Ibu, Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita sombong. Ya, Pak ya. Ada dulu orang tua kita sombong, Pak. Sombong ini kan banyak modelnya. Karena pangkat, kedudukan, cantik, jabatan dan sebagainya. Ini anak penyakit orang-orang tua kita dulu melangkit sama anak-anak sekarang, Pak. Pakai behel. Mahasiswa di UIN gitu, Pak. Kadang kuning, kadang merah, kadang hijau. Ganti hari, ganti giginya. Itu penyakit nenek kita dulu. Nenek-nenek kita dulu gitu juga. Kalau udah juragan di kampung tuh, banyak duitnya, pakai gigi emas dia, Pak. Pakainya gigi emas, Pak. Kalau mau cakap pun dia di setel-setelnya itu, Pak. Mau kemana, Wak? Batang kuis. Biar nampak giginya nih, Pak. Tempat siapa, Wak? Darwis. Apa yang Wak bawa? Lupis. Apa rasanya, Wak? Manis. Siapa yang buat, Wak? Si Iis. Di mana dia sekarang, Wak? Kandis. Kapan Wak balik? Malam Kamis. Di setelnya tuh, Pak. Cuman orang sombong ini, Pak, tinggal nunggu waktu aja. Sempat lama, nenek ini pun 2 bulan kemudian, Pak, mau sholat subuh terangkup dari kamar mandi. Patah giginya. Besok mau pergi dia ke Pakam. Mau kemana, Wak? Pakam. Tempat siapa, Wak? Nursam. Apa yang Wak bawa? Apam. Apa rasanya, Wak? Masam. Siapa yang buat, Wak? Siam. Di mana dia sekarang? Batam. Kapan Wak balik? Besok malam. Makanya kita nih, Pak, kalaupun punya, jangan sombong-sombong kali. Jangan memandang orang hina dari kita. Sama orang sombong nih, Pak. Bapak di bumi, yang satu di gunung. Yang di bumi lihat yang di gunung kecil, yang di gunung lihat yang di bumi kecil. Dan harus hati-hati, ayahanda ibunda, dosa sombong salah satu dosa yang tidak diampunkan Allah walaupun dunia ini nanti berakhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Kesimpulan yang pertama, ya, yang tak dipandang Allah, tak diajak cakap, tak disucikan, diberi adab yang pedih. Yang pertama, Pak, apa? Orang tua pezina. Yang kedua, pemimpin pendusta. Yang ketiga, sombong. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dilaporkan kantor polisi. Kalau ada, Pak, jarum yang patah, jangan simpan dalam celana. Nanti itu cucu, Pak. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan ceritakan kemana-mana. Terima kasih Ustaz Sam, terima kasih Ustaz Hendro, dan Bapak Ibu Ayah Bunda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.